Nisa Putri dengan NIM 1932-1978. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 4 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, pada video kali ini, khususnya pada mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan, kita akan membahas mengenai paradigma Islam tentang ilmu matematika. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai istilah dari paradigma terlebih dahulu. Secara etimologis, istilah paradigma pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para, yang artinya di sebelah ataupun di samping, dan kata digma yang artinya teladan, ideal, model, ataupun arketip. Sedangkan secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan atau cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Oke, selanjutnya kita masuk pada pengertian matematika. Di sini menurut para ahli yang diungkapkan oleh R. Sujaji. Nah, untuk yang pertama, di situ ada matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematik. Kemudian yang kedua, ada matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. Kemudian yang ketiga, ada matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan dengan bilangan. Kemudian yang keempat, ada matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk. Kemudian yang kelima, ada matematika adalah pengetahuan tentang struktur yang logik. Kemudian yang keenam, ada matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. Selanjutnya kita akan masuk pada pengertian hakikat ilmu matematika. Nah, kata hakikat itu secara etimologis berarti terang, yakin, dan sebenarnya. Dalam filsafat, hakikat diartikan inti dari sesuatu yang meskipun sifat-sifat yang melekat padanya dapat berubah-ubah, namun inti tersebut tetap lestari. Nah, hakikat dapat juga dipahami sebagai inti sari, bisa pula berupa sifat-sifat umum daripada sesuatu tertentu. Nah, ilmu itu berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari alima ya'lamu ilman dengan wazan fa'ila yaf'alu, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Nah, dari sini dapat kita artikan bahwa ilmu itu adalah pengetahuan yang didapat secara ilmiah atau bisa disebutkan bagian dari pengetahuan. Nah, makna kata dari hakikat ilmu matematika itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendasari atau yang menjadi dasar dari arti atau makna dari ilmu yang ada pada matematika. Selanjutnya, Islam tentang ilmu pendidikan matematika. Nah, matematika itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan tradisi spiritual umat Islam, akrab dengan Al-Quran, dan tentunya matematika juga dapat dijadikan sebagai jalan menuju pencapaian mufakat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, keutamaan ilmu matematika dalam Islam. Nah, di sini untuk yang pertama ada untuk memahami keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua untuk mempelajari dan memahami ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah. Kemudian yang ketiga ada matematika digunakan dalam berbagai ilmu dan kehidupan nyata. Di sini seperti yang kita ketahui, matematika juga sering kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja ketika kita melakukan perdagangan atau mengukur sesuatu dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada kemampuan untuk menalar, dan di sini matematika adalah salah satu ilmu yang digunakan untuk melatih penalaran manusia. Selanjutnya, yakni mengenai teori-teori ilmu matematika menurut Islam. Di sini untuk yang pertama kita membahas mengenai pengetahuan terlebih dahulu. Pengetahuan adalah suatu yang diketahui oleh manusia melalui pengalaman, informasi, perasaan, atau melalui intuisi. Sedangkan ilmu pengetahuan merupakan hasil pengolahan akal yang berpikir dan perasaan tentang sesuatu yang diketahui. Nah, mempelajari ilmu pengetahuan alam ini adalah bagian dari mempelajari agama, sebab agama ini telah memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Ilmu tentang Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah semestinya tidak diposisikan pada tempat tersendiri atau terpisah dari rumpun ilmu lainnya, melainkan seharusnya diletakkan sebagai sumber ilmu. Al-Quran dan Sunnah dalam pengembangan ilmu itu diposisikan sebagai sumber ayat-ayat qauliyah, sedangkan hasil observasi, eksperimen, dan penalaran logik diposisikan sebagai sumber ayat-ayat kauniyah.
Nah, ilmu matematika ini dikembangkan atas dasar sumber Al-Quran dan Sunnah serta hasil dari observasi, eksperimen, dan penalaran logik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa konsep teori matematika yang dapat dikaitkan dengan Islam. Di sini terdapat sebuah contoh, yakni memahami sikap kejujuran dengan konsep perkalian. Dalam aturan perkalian ini dapat direfleksikan dengan sikap kejujuran. Untuk yang pertama, di sini ada positif dikalikan dengan positif, maka ia nanti akan menghasilkan positif. Nah, ini berarti bahwa jika terdapat sebuah kebenaran dan kita akan mengatakan kebenaran itu juga, maka kita akan termasuk pada orang-orang yang baik dan benar. Kemudian untuk yang kedua, ada positif jika dikalikan dengan negatif, maka ia nanti akan menghasilkan negatif. Ini berarti bahwa jika terdapat sebuah kebenaran dan kita akan mengatakan kesalahan, maka kita termasuk pada orang-orang yang buruk dan salah. Kemudian yang C, di situ ada negatif dikalikan dengan negatif, maka ini nanti akan menghasilkan positif. Ini berarti bahwa jika terdapat sebuah kesalahan dan kita akan mengatakan kesalahan, maka kita akan termasuk pada orang-orang yang baik dan benar. Dan yang keempat, di situ ada negatif dikalikan dengan positif, maka dia nanti akan menghasilkan negatif. Ini berarti bahwa jika terdapat sebuah kesalahan dan kita akan mengatakan kebenaran, maka kita akan termasuk pada orang-orang yang buruk dan salah. Mengenai ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Untuk yang pertama, di situ ada pengetahuan angka-angka yang terdapat pada Quran surat Al-Kahfi atau surat 18 ayat 11 sampai dengan 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyuhal hisbaini ahsa lima labithu amada. Yang artinya, maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun, kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Nah, pada intinya di dalam ayat ini itu membahas mengenai berapa lama mereka itu berada di dalam gua. Kemudian yang selanjutnya ada perintah menggali ilmu pengetahuan seluas-luasnya, itu pada Quran surat Al-Ghasyiyah surat 88 ayat 17 sampai dengan 20 yang berisi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutirat. Yang artinya tidakkah mereka perhatikan bagaimana telah diciptakan, langit ditinggikan, gunung ditegakkan, dan bumi dihampatkan. Intinya pada ayat ini itu mereka itu membahas mengenai kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan alam semesta yang kita itu diperintahkan untuk menelusuri segala fenomena alam yang ada di alam semesta ini. Nah, sekian pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.